Cinderella. Cinderella adalah seorang gadis muda yang cantik. Dia hidup bahagia bersama dengan sang ayah, yang sangat menyayanginya. Dia juga tinggal bersama ibu tirinya yang jahat, dan juga bersama dua saudara tirinya yang jelek dan kasar. Beberapa waktu kemudian ayah Cinderella meninggal. Dia sangat sedih karena kehilangan seorang ayah yang sayang kepadanya. Dan juga dia harus tinggal dengan ibu dan dua saudara tirinya yang jahat. Sejak saat itu Cinderella diperlakukan tidak baik. Dia diberi tugas membersihkan rumah dan mencuci pakaian ibu dan saudara-saudaranya. Suatu hari, istana mengadakan sebuah pesta. Seluruh rakyat dapat berpartisipasi di pesta tersebut. Ibu dan saudara Cinderella sibuk mempersiapkan diri untuk hadir ke pesta tersebut. Tapi tidak dengan Cinderella. Dia masih harus mengerjakan tugas rumahnya. Dia tidak diizinkan untuk ikut ke pesta. Cinderella, kamu harus membersihkan rumah ini selama kami ke pesta, kata ibunya. Bisakah aku ikut ke pesta setelah aku selesai membersihkan rumah? Kata Cinderella. Tidak, kamu tidak memiliki gaun dan sepatu yang indah Cinderella, sambung saudara tirinya. Cinderella sangat sedih karena dia akan ditinggal sendiri di rumah oleh ibu dan saudara-saudara tirinya. Ibu tirinya kembali dengan membawa sepiring kacang, kemudian menumpahkannya ke dalam perapian. Kumpulkan semua kacang itu dan aku akan membawamu ke pesta. Kemudian dari luar rumah datanglah burung dan mengumpulkan kacang dari perapian itu. Cinderella sangat senang karena beberapa burung ikut membantu. Dia yakin bisa menyelesaikannya dan bisa ikut ke pesta. Cinderella membawa piring yang telak berisi penuh kacang. Dia kembali meminta untuk ikut ke pesta. Tapi, ibu tirinya berkata, tidak, kamu tetap tidak akan ikut ke pesta itu. Kamu tetap tinggal di rumah. Ibu tiri tidak menepati janji yang sebelumnya dikatakan pada Cinderella. Ibu tiri kembali berkata, kamu tidak dapat ikut ke pesta. Kamu tidak memiliki gaun yang indah dan sepatu yang bagus untuk hadir ke pesta itu. Akhirnya ibu tiri dan saudara-saudara tirinya pergi, meninggalkan Cinderella di rumah. Cinderella sangat sedih atas perlakuan ibu dan saudara-saudaranya itu. Malam itu Cinderella hanya duduk sendiri dan menangis. Tiba-tiba, ibu peri muncul di belakangnya dan membuat dia terkejut. Oh, kenapa kau menangis Cinderella? Kau akan ke pesta malam ini, kata ibu peri. Cinderella masih terpaku melihat kehadiran ibu peri. Kemudian dengan sihirnya ibu peri mengambil sebuah labu seekor tikus dan seekor kadal. Oh, mereka yang akan mengantarkanmu ke pesta Cinderella, kata ibu peri. Ibu peri kemudian mengayunkan tongkatnya. Seketika, labu tadi berubah menjadi sebuah kereta, tikus berubah menjadi seekor kuda dan kadal dirubah menjadi seorang pengemudi kereta kuda. Tidak sampai di situ, ibu peri kembali mengayunkan tongkatnya, dan Cinderella akhirnya memiliki gaun yang indah dan sepatu kaca yang bagus. Ibu peri kemudian berkata, kamu dapat pergi ke pesta sekarang. Kamu tampak cantik dan anggun Cinderella. Ibu peri juga berpesan, kamu dapat pergi ke pesta sekarang. Tapi ingat Cinderella, kamu harus kembali sebelum tengah malam nanti. Tepat jam 12 malam semua kekuatan sihir ini akan hilang. Akhirnya, dengan bantuan dari ibu peri, Cinderella dapat hadir di pesta itu. Kehadiran Cinderella di pesta itu rupanya menarik perhatian dari sang pangeran. Pangeran pun datang menghampiri Cinderella. Maukah kamu menari denganku? Kata pangeran. Cinderella pun bersedia dan menerima ajakan dari pangeran. Mereka berdua pun melewatkan waktu bersama di pesta itu. Hingga akhirnya, suara lonceng jam bergema di dalam ruang pesta. Cinderella terkejut dan menyadari apa yang akan terjadi. Dia pun bergegas meninggalkan ruang pesta. Namun, saat Cinderella berlari, salah satu sepatu kacanya terlepas.
Dia tidak punya waktu lagi mengambil sepatu itu. Dia terus berlari meninggalkan istana. Pangeran yang mencoba mengejarnya, hanya menemukan sepatu kaca yang tertinggal di depan pintu istana. Aku tidak tahu di mana dia tinggal, tapi aku akan mencari pemilik sepatu ini, kata pangeran. Para pelayan kerajaan ditugaskan mencari pemilik sepatu itu, mengelilingi seluruh wilayah kerajaan dan mencocokkan sepatu kaca ke semua gadis di negeri itu. Sampailah para pelayan kerajaan itu ke rumah keluarga Cinderella. Saudara-saudara Cinderella telah mencoba sepatu itu tapi tidak ada satupun yang cocok. Pelayan kerajaan akhirnya meminta Cinderella untuk ikut mencoba sepatu kaca itu. Semua menunggu Cinderella yang mencoba memakai sepatu kaca itu. Dan akhirnya, sepatu itu terpasang dengan baik di kaki Cinderella. Ibu dan saudara tiri Cinderella sangat marah dan tidak setuju. Namun, para pelayan kerajaan bersorak gembira. Mereka akhirnya menemukan pemilik sepatu kaca itu. Sepatunya benar-benar pas di kaki Cinderella. Pelayan kerajaan itu sangat senang. Cinderella yang telah memakai sepatu kacanya lagi akhirnya kembali ke istana. Pangeran akhirnya menemuinya. Pangeran sangat senang akhirnya bisa bertemu kembali dengan Cinderella. Akhirnya aku bisa menemukanmu Cinderella, kata pangeran. Akhirnya, pangeran yang tampan menikahi Cinderella. Cinderella yang malang akhirnya terbebas dari ibu dan saudara-saudaranya yang jahat. Dia pun hidup bahagia bersama sang pangeran tampan di dalam istana yang megah. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa dengan cerita Lola lainnya.